Malam itu seseorang menelepon, ternyata ayahnya yang sudah sebulan tak ada kabar. Ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun pada Jiwoo, tapi Jiwoo hanya menangis, kemudian berkata, "Kemana saja ayah selama ini? Para polisi selalu mengikutiku, dan di sekolah kini aku selalu dibully," cerita Jiwoo. Ayahnya jadi merasa bersalah dan hanya bisa terdiam. Setelah menelepon, ayahnya masuk ke dalam mobil dan melihat ponselnya yang sudah sebulan tak ia nyalakan. Terlihat pesan-pesan dari Jiwoo menanyakan di mana keberadaannya dan betapa beratnya hidup Jiwoo selama ayahnya tak ada. Ayahnya akhirnya memutuskan untuk menyetir sendiri, pergi untuk menemui putrinya. Di depan apartemen dia melihat dua polisi yang sudah sebulan mengawasi Jiwoo terus. Tanpa basa-basi, ayah Jiwoo langsung menyerang mereka. Bahkan dia menonjok kaca, tinjunya langsung menembus pria di dalam mobil. Dia kemudian berjalan masuk ke apartemen. Jiwoo mendengar ayahnya ada di depan pintu dan hendak membuka pintunya. Tapi ketika akan dibuka, muncul seorang pria tak dikenal berpakaian hitam. Dia memegang pistol. Ayah Jiwoo mengeluarkan pisau bersiap untuk menyerang. Ia kembali mengunci pintu untuk melindungi Jiwoo. Di dalam, Jiwoo heran kenapa pintunya tak bisa dibuka. Ia mengintip dari lubang pintu, terkejut ketika terdengar suara tembakan. Ayahnya masih tetap memegangi gagang pintu agar Jiwoo tak keluar, sementara si pria lagi-lagi menembak. Jiwoo terlihat panik dan mulai paham kalau ayahnya adalah masalah. Akhirnya si pria itu pergi meninggalkan ayah Jiwoo yang sekarat. Dari balik pintu, ayahnya berkata pada Jiwoo, ia meminta maaf telah membuat hidup Jiwoo susah. Lalu suara ayahnya tak terdengar lagi. Jiwoo memaksa mendorong pintu, akhirnya bisa terbuka. Namun sayang, ia langsung melihat ayahnya kini sudah tak bergerak. Jiwoo berteriak meminta pertolongan sambil memeluk ayahnya yang sudah tak bernyawa. Upacara pemakaman ayahnya pun diadakan. Terlihat serombongan pria berpakaian hitam datang ke sana lalu memberikan penghormatan terakhir.